Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah mengapa Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah yang paling menarik untuk kita bahas, yaitu tentang tabut perjanjian. Seperti apakah ceritanya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam cerita kisahnya. Ini dia tabut perjanjian, apa isinya dan mengapa begitu mematikan. Selama ribuan tahun, ada satu benda paling suci sekaligus paling ditakuti dalam sejarah Alkitab. Sebuah peti emas yang dipercaya menjadi tempat kehadiran Tuhan. Benda itu disebut tabut perjanjian. Namun, tabut ini bukan sekadar simbol agama biasa. Alkitab mencatat bahwa musuh menjadi kalah di hadapannya, sungai terbelah saat dibawa, tembok runtuh ketika tabut bergerak, bahkan orang bisa mati hanya karena menyentuhnya. Apa sebenarnya isi tabut perjanjian? Mengapa benda ini begitu sakral dan begitu mematikan? Hari ini kita akan menelusuri misteri tabut perjanjian, salah satu artefak paling terkenal dan paling misterius dalam sejarah dunia. Apa itu tabut perjanjian? Bagian ini menjelaskan bahwa tabut perjanjian adalah benda paling suci bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama. Tabut ini dibuat atas perintah langsung dari Tuhan kepada Musa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan petunjuk yang sangat rinci tentang ukuran, bahan, dan bentuk tabut tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tabut bukan benda biasa, melainkan simbol khusus dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Tabut perjanjian dibuat dari kayu penaga dan dilapisi emas murni di bagian dalam maupun luar. Di bagian atasnya terdapat dua kerup emas dengan sayap terbentang saling berhadapan. Bagian atas tabut disebut tutupan pendamaian atau mercy seat. Dalam kepercayaan Israel, tempat itu dianggap sebagai lokasi hadirat Tuhan turun dan berbicara kepada Musa. Tabut ini disimpan di ruang paling suci dalam kemah suci dan kemudian di bait suci Yerusalem. Tempat tersebut disebut ruang Maha Kudus, yaitu area yang sangat sakral dan tidak boleh dimasuki sembarang orang. Hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke sana, itu pun hanya sekali setahun pada hari pendamaian. Aturan yang ketat ini menunjukkan betapa sucinya tabut perjanjian di mata bangsa Israel. Selain menjadi simbol kehadiran Tuhan, tabut perjanjian juga melambangkan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Tabut mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai, memimpin, dan memberi hukum kepada mereka. Karena itu, tabut bukan hanya benda keagamaan, tetapi pusat iman dan identitas rohani bangsa Israel pada masa itu. Apa isi tabut perjanjian? Bagian ini menjelaskan bahwa di dalam tabut perjanjian terdapat benda-benda penting yang menjadi simbol hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Menurut Alkitab, isi tabut bukan sekadar benda bersejarah, tetapi memiliki makna rohani yang sangat besar. Setiap benda di dalamnya mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan memimpin, memelihara, dan menetapkan perjanjian dengan mereka selama perjalanan di padang gurun. Benda pertama di dalam tabut adalah dua loh, batu berisi 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Loh batu ini melambangkan hukum Tuhan dan perjanjiannya dengan bangsa Israel. 10 perintah menjadi dasar kehidupan rohani dan moral bangsa Israel, sekaligus tanda bahwa mereka adalah umat yang dipilih untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Benda kedua adalah buli-buli emas yang berisi manna. Manna adalah makanan ajaib yang Tuhan turunkan dari langit untuk memberi makan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun.
Kehadiran manna di dalam tabut menjadi simbol pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan umatnya, bahkan di tempat yang sulit dan tandus sekalipun. Benda ketiga adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Tongkat itu menjadi tanda bahwa Tuhan memilih Harun dan keturunannya sebagai imam bagi bangsa Israel. Tongkat yang mati tetapi bisa bertunas melambangkan kuasa dan pilihan Tuhan. Ketiga benda dalam tabut perjanjian ini bersama-sama menjadi simbol hukum Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan otoritas Tuhan atas umat Israel. Mengapa tabut itu begitu mematikan? Bagian ini menjelaskan bahwa tabut perjanjian dianggap sangat berbahaya, bukan karena memiliki kekuatan sihir, tetapi karena tabut melambangkan kekudusan dan kehadiran Tuhan. Dalam kepercayaan bangsa Israel, Tuhan adalah kudus dan tidak dapat diperlakukan sembarangan. Karena itu, Tuhan memberikan aturan yang sangat ketat mengenai cara membawa, menyentuh, dan mendekati tabut perjanjian. Tabut hanya boleh dibawa oleh orang-orang tertentu, yaitu para imam dan orang Lewi yang telah ditetapkan Tuhan. Bahkan cara membawanya pun harus menggunakan tongkat khusus tanpa menyentuh tabut secara langsung. Aturan ini dibuat agar bangsa Israel menghormati kekudusan Tuhan. Tabut bukan sekadar benda keagamaan, melainkan simbol nyata bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah kisah Uza. Ketika tabut hampir jatuh dari kereta, Uza mencoba memegangnya untuk menahan tabut agar tidak terjatuh. Secara manusia, tindakannya terlihat baik dan ingin menolong. Namun karena ia menyentuh tabut tanpa izin Tuhan, ia langsung mati. Peristiwa ini membuat bangsa Israel takut dan sadar bahwa kekudusan Tuhan tidak boleh dianggap ringan. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan ingin umatnya menghormati dan menaati perintahnya dengan sungguh-sungguh. Tabut menjadi simbol bahwa manusia tidak bisa mendekati hal-hal suci dengan sembarangan atau menurut kehendaknya sendiri. Dari kisah ini, bangsa Israel belajar bahwa kekudusan Tuhan harus dihormati dengan penuh hormat, ketaatan, dan kesucian hati. Kekuatan tabut dalam peperangan. Bagian ini menjelaskan bahwa tabut perjanjian sering menjadi simbol kehadiran dan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel dalam berbagai peperangan. Ketika bangsa Israel membawa tabut, mereka percaya bahwa Tuhan berjalan bersama mereka. Karena itu, tabut bukan dianggap sebagai senjata ajaib, tetapi lambang bahwa Tuhan sendiri memimpin dan melindungi umatnya dalam menghadapi musuh. Salah satu peristiwa terkenal terjadi saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Ketika para imam yang membawa tabut melangkah ke sungai, air sungai Yordan terbelah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan aman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tabut melambangkan kuasa Tuhan yang membuka jalan bagi umatnya di tengah situasi yang mustahil. Tabut juga dibawa saat bangsa Israel menghadapi kota Yerikho. Selama beberapa hari, bangsa Israel berjalan mengelilingi kota sambil membawa tabut dan meniup sangkakala sesuai perintah Tuhan. Pada hari terakhir, tembok Yerikho runtuh dan Israel memperoleh kemenangan. Dari kisah ini, bangsa Israel belajar bahwa kemenangan mereka bukan berasal dari kekuatan militer semata, tetapi karena Tuhan menyertai mereka. Selain memberi kemenangan bagi Israel, tabut juga membawa ketakutan bagi musuh-musuh mereka. Ketika bangsa Filistin berhasil merebut tabut, berbagai malapetaka dan penyakit menimpa wilayah mereka. Akhirnya mereka mengembalikan tabut karena takut terhadap kuasa Tuhan Israel. Bagian ini menunjukkan bahwa tabut dipandang sebagai simbol kekudusan dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah sejarah bangsa Israel. Kemana tabut itu sekarang? Bagian ini membahas misteri hilangnya tabut perjanjian setelah penghancuran bait suci Yerusalem oleh bangsa Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah peristiwa itu, Alkitab tidak lagi menjelaskan secara pasti keberadaan tabut. Karena itulah banyak orang percaya bahwa tabut disembunyikan, dipindahkan,
atau hilang sebelum Babilonia menghancurkan Yerusalem. Sampai hari ini, tidak ada bukti pasti yang berhasil menunjukkan lokasi asli tabut perjanjian. Selama berabad-abad, banyak teori muncul mengenai keberadaan tabut. Ada yang percaya tabut disembunyikan di bawah reruntuhan bait suci di Yerusalem. Ada juga tradisi Ethiopia yang mengatakan bahwa tabut dibawa ke Ethiopia dan disimpan di sebuah gereja kuno di kota Aksum. Selain itu, beberapa penjelajah dan arkeolog pernah mengklaim menemukan petunjuk tentang tabut, tetapi belum ada penemuan yang benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah. Bagian ini menunjukkan bahwa tabut perjanjian tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia dan agama. Bagi sebagian orang, pencarian tabut adalah usaha menemukan bukti sejarah Alkitab. Namun bagi banyak orang beriman, makna tabut lebih penting daripada lokasi fisiknya, karena tabut melambangkan kehadiran, kekudusan, dan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Hingga sekarang, misteri hilangnya tabut terus menarik perhatian para peneliti, sejarawan, dan orang percaya di seluruh dunia. Tabut perjanjian bukan hanya peti emas kuno, ia adalah simbol kekudusan, perjanjian, kuasa, dan kehadiran Tuhan. Kisah tabut mengingatkan bahwa manusia tidak bisa memperlakukan hal-hal suci dengan sembarangan, karena di balik emas dan keindahannya ada kekudusan yang sangat besar. Dan mungkin itulah alasan mengapa tabut perjanjian tetap menjadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah misteri Alkitab lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.